Dan hai, kembali lagi di Cinema Mania. Kali ini kita akan membahas salah satu film thriller dari negara Korea Selatan. Film yang dirilis pada tahun 2013 ini berjudul The Five. Secara singkat, film ini bercerita tentang aksi balas dendam seorang ibu muda yang keluarganya dibunuh secara kejam oleh seorang pria yang sangat misterius. Mampukah ibu muda ini membalaskan dendamnya? Dan langsung saja, tanpa berlama-lama, inilah rangkuman film The Five. Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang ibu muda yang bernama Yun-ah. Di hari itu, suami dan anaknya yang bernama Ga-young datang ke tempat kerjanya untuk menjemput. Di sini terlihat bahwa Yun-ah sangat bahagia dengan keluarga kecilnya. Kemudian di sisi lain, diperlihatkan seorang pemuda misterius yang mengenakan topi. Dia lalu menemui seorang gadis muda yang sudah dipesannya lewat suatu aplikasi kencan online. Sebelum berkencan, mereka berdua pergi ke supermarket untuk membeli rokok dan beberapa makanan. Ternyata, Yun-ah dan keluarganya juga sedang berada di sana. Di sini terlihat bahwa Ga-young mengenali gadis yang sedang bersama pemuda misterius itu. Ternyata, dia adalah kakak kelasnya yang bernama Cha-young. Kemudian, Cha-young datang menghampiri Ga-young dan berkata untuk merahasiakan kejadian ini. Ga-young yang terlihat ketakutan kemudian berjanji kalau dia akan merahasiakannya. Setelah itu, Cha-young dan si pemuda misterius pergi dari supermarket. Scene lalu berpindah. Terlihat bahwa pemuda misterius tadi sedang berada di rumahnya. Dia lalu menghampiri Cha-young yang ternyata sudah dia ikat di ruangannya. Di sini terlihat bahwa dia seperti sedang mengukur tubuh Cha-young yang terikat itu. Dan tanpa disangka, dia lalu mengambil peralatannya dan mulai memotong tubuh Cha-young. Cha-young yang sedang pingsan pun terbangun dan berteriak kesakitan. Pemuda misterius ini lalu menyuruh Cha-young untuk diam dan mencekiknya hingga akhirnya Cha-young pun berhenti bergerak. Keesokan harinya, Yun-ah dan putrinya datang ke toko untuk membeli beberapa peralatan yang akan digunakan untuk menyambut pesta ulang tahun putrinya nanti malam. Ketika Ga-young sedang menunggu ibunya di luar toko, dia tanpa sengaja melihat pemuda misterius yang kemarin sedang bersama Cha-young. Ga-young pun lalu menghampirinya dan dia bertanya tentang keberadaan Cha-young kepadanya. Pemuda itu mengatakan kalau dia adalah paman dari Cha-young dan Cha-young sekarang sedang berada di rumah. Pemuda ini lalu menawarkan ke Ga-young untuk mengantarnya pulang ke rumah, namun Ga-young menolaknya. Yun-ah yang melihat anaknya sedang berbicara dengan orang asing itu kemudian memanggilnya. Ga-young pun berpamitan ke pemuda itu dan segera menemui ibunya. Yun-ah lalu bertanya ke anaknya, siapa pemuda itu? Ga-young mengatakan kalau pemuda itu adalah paman dari temannya. Mereka berdua kemudian segera pulang ke rumah. Di sini Yun-ah sedikit merasa curiga kepada pemuda itu karena dia terlihat sangat misterius. Malam pun akhirnya tiba. Di sini terlihat bahwa Yun-ah sedang merayakan pesta ulang tahun putrinya yang ke-14. Walaupun pesta itu sederhana dan hanya dihadiri 3 orang saja, tetapi mereka sangat terlihat bahagia dengan kesederhanaan itu. Memang kebahagiaan itu sebenarnya sederhana, cukup bersyukur dengan apa yang kita miliki dan bukan dengan apa yang orang lain miliki. Setelah merayakan pesta ulang tahun anaknya, suami Yun-ah menyelinap keluar rumah secara diam-diam untuk merokok. Sebenarnya, dia sudah berjanji untuk tidak merokok lagi. Dan bahkan, di korek apinya ada tulisan, "Ayah jangan merokok." Tetapi, karena istri dan anaknya tidak tahu, dia pun memanfaatkan momen itu. Namun, tiba-tiba Yun-ah datang dan memergoki suaminya yang akan merokok itu. Yun-ah pun terlihat marah dan dia berkata ke suaminya untuk jangan masuk ke rumah dan menyuruhnya untuk tidur di luar. Suami Yun-ah pun terlihat kebingungan. Dengan segera, dia meminta maaf ke istrinya dan mencoba untuk merayunya. Namun, Yun-ah terlihat masih sangat kesal dan dia pun kemudian masuk ke kamar mandi untuk mandi dengan air hangat. Ketika Yun-ah sedang mandi, dia melihat gagang pintunya seperti ada yang menggerakkan. Karena merasa aneh, dia lalu keluar untuk mengeceknya. Namun di luar sana tidak ada seorang pun.
Ketika Yun Ah sedang mengambil minuman di kulkas, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tidak dia kenal berada di sebelahnya. Laki-laki itu kemudian menyerang Yun Ah dan membuatnya terjatuh. Tak disangka, ternyata laki-laki itu sudah membunuh suami dan anak Yun Ah. Yun Ah menyadari kalau laki-laki misterius ini adalah orang yang tadi pagi berbicara dengan anaknya. Laki-laki misterius ini sangat ingin menghabisi Yun Ah. Di momen itu, terlihat bahwa Yun Ah dibuat babak belur olehnya. Namun untung saja, Yun Ah berhasil menekan alarm rumahnya dan membuat laki-laki misterius itu pergi. Kemudian scene berpindah. Akhirnya, Yun Ah berhasil dibawa ke rumah sakit. Para dokter pun bergegas untuk menolongnya dan bersiap melakukan operasi. Di sini terlihat bahwa kondisi Yun Ah sangat buruk dan parahnya lagi, ternyata dia memiliki golongan darah yang sangat langka. Namun, para dokter itu akhirnya berhasil membuat kondisi Yun Ah stabil, walaupun dia belum bisa sadar. Scene lalu berpindah. Terlihat bahwa salah satu dokter yang tadi melakukan operasi ke Yun Ah sedang menemui anaknya, yang ternyata juga sedang berada di rumah sakit. Dokter itu bernama Cho Min. Ketika anaknya sedang mencoba sepatu baru pemberian dari temannya, tiba-tiba mulutnya mengeluarkan darah yang begitu banyak. Cho Min yang terlihat panik itu segera memanggil perawat. Ternyata anak Cho Min memiliki penyakit langka dan dia sangat membutuhkan donor darah. Akan tetapi, sedikit sekali orang yang memiliki golongan darah sepertinya karena itu sangat langka. Kemudian Cho Min teringat kalau Yun Ah juga memiliki golongan darah yang sangat langka. Dia pun lalu mencocokkan golongan darah Yun Ah dengan anaknya, dan ternyata keduanya memiliki golongan darah yang sama. Karena kondisi Yun Ah yang terlihat tidak memungkinkan untuk diselamatkan, dia lalu mendatangi dan ingin menyuntik mati Yun Ah agar Cho Min bisa mengambil darah dari Yun Ah untuk menolong putrinya. Namun ketika Cho Min ingin menyuntiknya, tiba-tiba Yun Ah terbangun dan dia menghentikan Cho Min. 2 tahun pun berlalu setelah kejadian itu. Terlihat bahwa Yun Ah lumpuh dan tidak bisa berjalan lagi. Suatu hari, ketika dia sedang bersama temannya di jalan, tanpa sengaja Yun Ah melihat seorang laki-laki yang mirip dengan orang yang telah membunuh suami dan anaknya 2 tahun yang lalu. Dengan segera, dia mengambil pisau yang ada di kursi rodanya dan mengejar orang itu. Namun saat Yun Ah ingin menusuk pria itu, Yun Ah menyadari kalau dia bukanlah orang yang telah membunuh suami dan anaknya. Karena kejadian itu, Yun Ah akhirnya dibawa ke kantor polisi dan dia diceramahi oleh polisi agar jangan melakukan hal seperti ini lagi. Yun Ah lalu bertanya ke polisi tentang pelaku pembunuhan suami dan anaknya. Namun, polisi tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Dan sepertinya, kasus pembunuhan itu tidak menjadi prioritas lagi bagi para polisi. Dengan kecewa, Yun Ah pun kemudian pulang bersama temannya. Saat ini, dia tinggal di rumah kecil yang berada di kawasan kumuh bersama temannya yang bernama Hyejin. Ketika malam tiba, Yun Ah mencari informasi tentang korek api milik suaminya yang hilang di berbagai situs jual beli online. Ternyata 2 tahun yang lalu, selain membunuh suami dan anaknya Yun Ah, psikopat misterius itu juga mencuri korek api milik suaminya. Tanpa disangka, Yun Ah menemukan seorang penjual korek api dengan ciri-ciri yang sama seperti milik suaminya. Akhirnya, setelah 2 tahun, dia mendapatkan petunjuk tentang pembunuhan suami dan anaknya. Yun Ah mengira kalau penjual itu pasti adalah pembunuh suami dan anaknya. Dengan segera, dia menghubungi penjual itu dan berpura-pura untuk menjadi pembeli. Yun Ah lalu mengajak penjual itu untuk bertemu di suatu tempat. Namun tiba-tiba, penjual itu justru offline. Sepertinya, penjual itu mengetahui identitas dari Yun Ah, yang membuatnya offline secara tiba-tiba. Keesokan harinya, Yun Ah yang merasa frustasi akhirnya mencari informasi di internet tentang perdagangan organ manusia. Tujuan Yun Ah adalah untuk mencari orang-orang yang membutuhkan donor organ. Yun Ah ingin mendonorkan organ tubuhnya kepada orang yang membutuhkan, asalkan orang itu mau membantunya terlebih dahulu untuk menangkap psikopat yang telah membunuh suami dan anaknya.
Singkat cerita, akhirnya Yun-ah menemukan 4 orang yang bersedia membantunya. Yang pertama, dia adalah Cho-min, dokter yang 2 tahun lalu ingin menyuntik mati Yun-ah karena ingin mengambil darah Yun-ah untuk anaknya. Yang kedua, dia adalah seorang polisi wanita yang bernama Jung-ha. Dia bergabung dengan Yun-ah karena ingin menolong ibunya yang sedang sakit parah dan membutuhkan donor hati. Yang ketiga, dia adalah seorang pria paruh baya yang bernama Jong-do. Dia bergabung karena membutuhkan donor kornea untuk matanya. Yang terakhir, dia adalah seorang ahli bela diri yang bernama Dae-ho. Dia bergabung karena ingin mengobati istrinya yang membutuhkan donor ginjal. Setelah itu, Yun-ah menyuruh Jung-ha untuk mencari alamat IP dari penjual korek api yang kemarin tiba-tiba offline. Jung-ha kemudian menemui bosnya dan memintanya untuk membantu mencari alamat IP karena ini sangat penting. Bos Jung-ha yang terlihat seperti lelaki hidung belang itu bersedia membantunya asalkan Jung-ha mau melayaninya terlebih dahulu. Dengan terpaksa dan karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Jung-ha menyetujuinya. Setelah melayani bosnya, Jung-ha segera ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Dia lalu menelpon Yun-ah dan memberikan informasi alamat IP itu kepadanya. Dengan segera, Yun-ah lalu menyuruh Jong-do dan Dae-ho untuk ke alamat yang tadi diberikan oleh Jung-ha dan menangkap penjual korek api itu. Sesampainya di sana, Dae-ho bertemu dengan seseorang yang misterius. Dan ketika dia ingin menangkapnya, orang itu justru menyerang Dae-ho dan kabur. Dengan segera, Dae-ho lalu mengejar orang itu. Dan karena dia memiliki stamina yang kuat, ditambah lagi, dia memiliki skill bela diri yang mumpuni, akhirnya Dae-ho berhasil menangkap orang itu dan membawanya ke Yun-ah. Namun, orang itu ternyata bukanlah psikopat yang telah membunuh suami dan anak Yun-ah. Yun-ah lalu menginterogasi orang itu dan bertanya kenapa dia bisa memiliki korek api milik suaminya. Orang itu mengaku kalau dia hanyalah seorang petugas parkir yang tidak sengaja menemukan korek itu saat salah satu pengunjung restoran menjatuhkannya beberapa hari yang lalu. Kemudian, dia menjelaskan ciri-ciri pengunjung yang menjatuhkan korek itu kepada Yun-ah dan ternyata ciri-cirinya cocok dengan orang yang selama ini dicari oleh Yun-ah. Keesokan harinya, Yun-ah mengumpulkan timnya di rumah lamanya yang sekarang dijadikan markas olehnya. Dia lalu menceritakan tentang masa lalu kelamnya yang menimpa keluarga kecilnya 2 tahun yang lalu. Yun-ah kemudian ingin membubarkan timnya karena dia tidak ingin kisah kelam ini akan menimpa mereka. Dan mulai sekarang, Yun-ah ingin mencari psikopat itu seorang diri karena tidak ingin membahayakan nyawa orang lain. Namun setelah mendengar kisah menyedihkan dari Yun-ah, keempat orang itu merasa kasihan kepadanya dan mereka akhirnya sepakat untuk tetap ingin membantu Yun-ah untuk membalaskan dendamnya selama ini. Yun-ah yang merasa sangat tersentuh itu sangat berterima kasih kepada mereka. Kemudian, Yun-ah memeriksa CCTV di restoran yang dimaksud oleh petugas parkir kemarin. Akhirnya, dia berhasil menemukan orang yang selama ini dicarinya berkat rekaman CCTV itu. Kemudian, Yun-ah menyuruh Jong-do dan Dae-ho menyiapkan peralatan untuk menangkap psikopat itu. Di sisi lain, diperlihatkan bahwa psikopat itu sedang membawa seorang gadis yang telah dia pesan ke rumahnya. Lalu, gadis itu menyadari kalau rumah psikopat ini terlihat sangat aneh dan dipenuhi dengan barang-barang mencurigakan. Karena merasa takut, gadis itu kemudian berlari dan ingin kabur. Namun, psikopat itu berhasil mengejarnya dan akhirnya dia berhasil menangkapnya. Lalu scene kembali berpindah. Di sini, Yun-ah akhirnya berhasil mengetahui identitas dari psikopat itu. Ternyata, dia adalah seorang seniman muda pembuat patung yang namanya tengah naik daun. Yun-ah dan Jong-do kemudian menunggu di depan rumah psikopat itu. Dan tak lama berselang, psikopat itu keluar dari rumahnya. Setelah melihat wajah psikopat itu dengan jelas, Yun-ah semakin yakin kalau dia adalah orang yang selama ini dia cari. Malam harinya, Jong-do datang ke rumah psikopat itu seorang diri. Di sana, dia ingin mencari barang bukti. Namun tiba-tiba, dari belakang psikopat itu datang dan memukulnya hingga dia pingsan.
Psikopat itu lalu menginterogasi Jongdo dan menyiksanya sehingga membuat Jongdo mengaku kalau dia adalah suruhan dari Yun Ah, orang yang selama ini ingin membalaskan dendam kepadanya. Setelah mendengar penjelasan dari Jongdo, psikopat itu lalu membunuhnya dan kemudian dia mencari informasi tentang Yun Ah. Berkat informasi dari temannya, akhirnya psikopat itu berhasil menemukan alamat rumah Yun Ah. Ketika dia datang ke rumah Yun Ah, ternyata di sana hanya ada Yejin saja. Kemudian, scene berpindah. Di sini, Yun Ah dan Daeho sedang berada di markas. Mereka lalu menyadari kalau Jongdo semalam menghilang dan sampai sekarang masih belum ada kabar. Kemudian, Yun Ah menyuruh Daeho untuk mengantarnya pulang ke rumah. Namun sesampainya di sana, ternyata telah terjadi kebakaran dan menewaskan teman sekamarnya, yaitu Yejin. Yun Ah pun merasa sangat sedih melihat teman satu-satunya yang dia miliki terbunuh. Dia lalu menyadari kalau menghilangnya Jongdo dan terbunuhnya Yejin pasti adalah ulah dari psikopat itu. Sepertinya si psikopat ingin membunuh Yun Ah dan timnya satu persatu. Kemudian, Yun Ah mengatakan ke timnya kalau psikopat itu bukanlah penjahat biasa. Dia adalah orang yang sangat kejam dan berbahaya. Yun Ah kemudian kembali membubarkan timnya karena dia tidak ingin ada lebih banyak korban jiwa lagi, dan dia pun lalu pergi. Di saat Yun Ah sedang sendirian, tiba-tiba dari belakang psikopat itu mendatanginya. Dia lalu mengatakan ke Yun Ah kalau sekarang dia ingat peristiwa 2 tahun yang lalu ketika dia membunuh suami dan anaknya. Yun Ah kemudian bertanya ke psikopat itu tentang alasannya melakukan pembunuhan. Namun, psikopat itu hanya tersenyum. Dia lalu membawa Yun Ah ke ujung tangga dan ingin mendorongnya agar dia terjatuh. Namun tiba-tiba, Daeho datang dengan menggunakan motor dan menyuruh psikopat itu untuk menjauh. Namun, psikopat itu justru mendorong Yun Ah dan kemudian kabur. Daeho pun segera menolong Yun Ah. Dan setelah berhasil menolong Yun Ah, dia segera bergegas mengejar psikopat itu yang kabur dengan mobil. Setelah melakukan pengejaran yang cukup lama, Daeho pun akhirnya berhasil menghentikan psikopat itu. Mereka berdua lalu terlibat perkelahian yang sangat sengit dan akhirnya Daeho berhasil melumpuhkan psikopat itu. Daeho kemudian menelpon Yun Ah dan mengatakan kalau dia berhasil menangkap psikopat itu. Daeho juga mengatakan kalau dia akan segera membawa psikopat itu ke markas. Sesampainya di markas, Daeho lalu meletakkan psikopat yang sedang pingsan itu di meja. Namun saat Daeho lengah, tiba-tiba psikopat itu menyetrumnya dari belakang dan membuat Daeho pingsan seketika. Kemudian, psikopat itu mengambil telepon Daeho dan menghubungi Yun Ah. Dia lalu menyuruh Yun Ah untuk segera datang ke markas atau Daeho akan terbunuh. Yun Ah yang mendengar suara teriakan Daeho kemudian memohon ke psikopat itu untuk melepaskannya. Namun psikopat itu justru menutup teleponnya. Yun Ah lalu segera menghubungi Chomin dan Jungha. Dia menyuruh Chomin untuk segera datang ke markas dan menolong Daeho. Sementara Jungha disuruh Yun Ah untuk pergi ke rumah psikopat itu dan membantunya menyiapkan jebakan. Sesampainya di rumah psikopat itu, Yun Ah lalu menghancurkan beberapa patung milik si psikopat dan mengirimkan video rekamannya ke si psikopat. Yun Ah lalu mengancamnya kalau dia akan menghancurkan patung terindah miliknya yang ada di rumahnya jika dia tidak melepaskan Daeho. Psikopat itu tampak sangat panik melihat karya terindah miliknya akan dihancurkan oleh Yun Ah. Dia lalu segera pergi untuk kembali ke rumahnya dan meninggalkan Daeho di sana. Setelah psikopat itu pergi, Chomin segera datang ke markas untuk menolong Daeho. Akhirnya, psikopat itu sampai di rumahnya. Di sana, dia melihat bahwa rumahnya terlihat sangat berantakan. Ketika dia sedang mencari Yun Ah yang bersembunyi, tiba-tiba dia terkena jebakan yang telah disiapkan oleh Yun Ah sebelumnya dan membuatnya terjatuh. Kemudian, Jungha datang dan ingin menangkapnya. Namun tiba-tiba, psikopat itu menyerang kaki Jungha dan membuatnya terjatuh. Dengan kesal, dia lalu terus menyerang Jungha hingga membuatnya pingsan. Yun Ah kemudian memecahkan beberapa patung milik psikopat itu agar dia berhenti menyerang Jungha. Si psikopat yang melihat Yun Ah sedang memecahkan beberapa patungnya itu lalu mendatangi Yun Ah dan menyerangnya hingga membuat Yun Ah terjatuh.
Saat psikopat ini akan membunuh Jung Ah, tiba-tiba Daeho datang dan menyerang psikopat itu. Mereka berdua pun terlibat perkelahian yang sangat sengit. Namun kali ini, psikopat itu berhasil melumpuhkan Daeho. Saat psikopat itu mendatangi Yun Ah untuk menghabisinya, tiba-tiba Yun Ah mengambil koreknya. Ternyata Yun Ah sudah menyiapkan jebakan yang tidak disadari oleh si psikopat itu. Dengan cepat, Yun Ah lalu melemparkan koreknya dan membuat patung terbesar psikopat itu terbakar dan kemudian jatuh menimpa psikopat itu. Akhirnya, setelah menunggu 2 tahun lamanya, Yun Ah berhasil membalaskan dendamnya. Tak lama berselang, Cho Min datang dan ingin menyuntik mati Yun Ah yang terlihat tak berdaya itu agar dia bisa mengambil darahnya untuk menyelamatkan anaknya. Namun, Daeho dan Jung Ha berusaha menghentikan Cho Min karena mereka merasa kasihan kepada Yun Ah setelah melihat perjuangannya selama ini. Tetapi, mereka berdua tidak bisa menghentikan Cho Min. Saat Cho Min ingin menyuntik mati Yun Ah, dia ternyata tidak sanggup melakukannya dan dia pun kemudian menangis lalu meminta maaf ke Yun Ah. Namun tiba-tiba Yun Ah justru mengambil suntik itu dan menyuntik dirinya sendiri. Yun Ah lalu berkata ke timnya kalau dia sudah tidak punya tujuan hidup lagi karena semua orang yang dia sayangi telah mati. Dia lalu sangat berterima kasih ke timnya karena telah membantu membalaskan dendamnya selama ini. Yun Ah lalu mengizinkan mereka untuk mengambil organ tubuhnya setelah dia mati nanti. Cho Min, Jung Ha, dan Daeho yang melihat keputusan Yun Ah itu hanya bisa menangis dan berterima kasih karena berkat Jung Ah mereka bisa menyelamatkan orang yang mereka sayangi. Scene lalu berpindah. Di sini terlihat bahwa anak Cho Min, istri Daeho, dan ibu Jung Ha tampak sehat seperti orang normal. Ini berarti organ tubuh Yun Ah telah didonorkan ke mereka. Dan itulah seluruh alur cerita di film The Five. Film yang memiliki ending yang bercampur antara sad ending dan happy ending. Di satu sisi, akhir film ini terlihat sedih karena Jung Ah akhirnya mati. Namun di sisi lain, ending film ini terlihat bahagia karena berkat Jung Ah, keluarga temannya bisa diselamatkan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di konten-konten menarik lainnya di channel ini. See ya!